Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il akli kulla hijabi min sahabil jahli hatta bazat lahum sumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla alal in'am bi ni'matil imani wal islam musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'd wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pengatur waktu, penata acara yang kami hormati, ta'dim takrim kepada pengurus Masjid Al-Karomah yang hari ini Bapak Alan mewakili dan telah menyampaikan beberapa hal terkait apapun yang menjadi penting adanya di bulan yang mulia di beberapa waktu hari menjelang ke depan. Dan kepada seluruh sahabat sekalian di Ahlakul Fitrah yang mewadahi eksistensi dakwah kami, yang mewadahi duduknya kita untuk sama-sama mengkaji dan mendalami dari ilmunya Allah. Kajian tasawuf yang alhamdulillah 2 tahun sudah kita bersama. Sudah ya? Sudah? Enggak sana tuh sudah mah. 2 tahun kita bersama menyelami ilmunya Allah dalam satu wilayah yang teramat penting pada perjalanan kehidupan kita. Memuji dan bersyukur atas seluruh karunia yang Allah hadirkan. Apabila kita harus menghitung dari seluruh karunia-Nya, tentu tidak akan pernah ada kemampuan dari diri kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menghitung dari kenikmatannya, Bu. Kenikmatannya orang belajar menghitungnya. Artinya apa? Sekalipun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kita menghitung nikmat Allah la tuhsuha, nggak akan ada yang bisa, nggak akan ada yang mampu. Lantas kenapa kita harus tetap menghitung? Untuk mengenal diri. Artinya semakin kita menghitung, semakin kelihatan kelemahan diri. Beki dihitung teh kalau beki kurang wae gitu. Semakin dihitung kebaikan Allah, maka semakin hilang diri kitanya. Ternyata bisa senyum ini jika tidak ada izin darinya, tuh kan, yang akhirnya yang ditemukan Allahnya, bukan diri kitanya. Nah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi salah satu golongan yang menemukan bahagia, golongan yang digolongkan kata baginda Nabi disebut dengan qalbun syakir, hati yang selalu dan senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam semoga selalu dan senantiasa Allah curah limpahkan kepada panutan alam Habibana wan Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, sahabat setia, dan kepada para ulama sebagai pewarisnya, membawa, mengemban, mengestafetkan risalah yang mulia, sehingga dari rentetan kemuliaan ini sampailah kepada kita yang hina. Mudah-mudahan di tempat yang mulia, di agenda yang mulia, risalah yang mulia ini cukup menjadi alasan kita mendapati jamuan kemuliaan dari Allah sang pemilik kemuliaan. Ta'amina lalaunan deui wae. Ari ibu teh boga masalah naon atuh? Amin wae ge meuni hese, ampun. Kan sametan nya tanggal sabaraha dieu? Tenang atuh can akhir bulan. Hadirin rahimakumullah. Baik, pada kesempatan pagi menjelang siang, kajian kita adalah kajian tawakufan, karena di bulan Ramadan kita tidak akan berjumpa di kajian ini. Artinya di luar kajian mah mungkin bisa ketemu, bisa wae ibu keur ngabaso gitunya, keur bukber gitu pas aya agenda di Bandung di luar Al-Karomah, hey ketemu sama ibu. Nyapa we bunya teu kudu raktir, nyapa we wungkul.
Ya. Abdi nusok di Al-Karomah. Oh gitu. Nggak kuali traktor. Sabar habu jajana. Gitu. Eta ge henteu amin dah si ibu mah. Nyao teu gitu teu amin lah. Hadirin rahimakumullah. Baik, tema kita hari ini apa? Siap. Dari tema ini maka akan lahir satu pertanyaan. Kenapa harus disambut? Nah, ini yang akan kita urai pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan? Berarti yang dibahas adalah Ramadannya. Kenapa sih kedatangannya kita harus menyambutnya? Saya mau nanya sama ibu. Ibu kalau menyambut itu kalau kedatangan siapa? Tamu. Baik. Saya kategorikan, tamu itu ada tamu biasa, ada tamu yang luar biasa, ada tamu yang istimewa. Perlakuan ibu ke tamu dari 3 golongan tamu ini sama atau berbeda? Beda. Ibu katamuan ku tatangga di suguhan cai moal. Moal datamuna ge datangna ka dapur. Tepira rek menta cengek sugan aya 2 siki kurang keur sambal. Ya, sok saya nanya. Ibu kalau ketemuan ku tetangga sabelah geuningan. Taranya lamun ku ibu disuguhan. Dia nanya, "Ece, rek katamuan ku saha?" Kan gitu ya. Terus kata kita bilang apa? "Pan ece rek ka dieu." Kumaha cek manehna? Lah atuh cek. Tong teuing di suguhan. Ieu mah ka dieu teh lah. Puguh ge butuh uyah. Ka warung wegah. You know wegah, Bu? Wegah teh kumaha? Hoream lah gitu nya. Hoream lagi menikmati dasteran cek ibu teh misalkan ya. Hayang inuman nyokot sorangan. Nah, itu kategori tamu yang biasa. Kedua, ibu kedatangan tamu besan. Apakah penyambutannya sama dengan tamu tetangga sebelah? Beda. Rapat heula teu, Bu? Rapat. Paripurna. Ya kan? Bapak, naon di mah? Si Neng tadi nelpon. Terus kumaha? Mitohana cenah rek ka dieu. Atuh mah lamun mitohana mah besan urang. Pan heuh. Jadi besan mau datang. Cikpa kudu kumaha lah makaning bapak teh can gajian. Kumaha cek ibu? Bapak besan mah tepaduli gajian can gajian. Dia akan datang. Dia nggak peduli disambut nggak disambut, dia akan. Akhirnya setelah berembuk, setelah rapat paripurna, ketok palu, dapatlah satu keputusan. Kumaha keputusan anak? Mamah wayahna. Mamah ka warung binining. Nah, kumaha? Hiji, nyokot roti sapak nu eusi 12. 2, nyokot cai sakarton. Terus nanti nyokot bubuahan bubuahan setiap jenis buah 1 kilo. Terus di mana duitna? Hari uang tukangna. Ibu sih gana rasa pengararanjuk ya mai. Itulah alasan kenapa Aat tidak datang ke rumah ibu. Ada khawatir ibu nganjuk. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Si ibu pun berjalan karena sudah mendapatkan solusi, berjalan dengan riang gembira. Datang ke warung
binining wayahna abdi rek katamuan ku besan. Abdi nginjem roti sapak nu eusi 12. Ieu. Terus kumaha cenah mayarna? Kieu. Ieu ku abdi dicandak heula. Engke lamun besan nuang 2 abdi mayar ka binining sesana dibalik. Ieu cai sakarton eusina 24. Doakeun bininingnya mudah-mudahan mah besan teh bawa cai sorangan. Jadi engke ieu cai balik eueuh. Jadi begini, ini bukan tentang teknis nganjuknya hadirin, tapi tentang bagaimana seseorang menyiapkan diri menyambut tamunya. Kenapa harus sampai sebegitunya? Karena dia menganggap bahwa tamu ini bukan tamu biasa. Tamuna bukan tamu tetangga, tapi tamu yang datangnya seringkali tidak diduga. Kedatangannya pun satu akan berpengaruh pada hubungannya. Ajeng tetangga mah tadi bere cai ge moal ngaruhna naon ieu nya. Geus pada ngarti, pada bisa memahami, memaklumi dina aya kasalahan ge gede hampura. Betul tidak? Beda dengan besan, di sana ada anak kita. Tentu ini berhubungan langsung. Jika kita sayang sama anak kita, salah satunya jamu. Siapa? Besan kita. Karena itu berpengaruh langsung pada kehidupan anak kita. Kan gitu rasionalnya, betul tidak? Akhirnya bener datang besan disiapkan. Nah itu tadi tamu naon? Luar biasa. Ketiga ada tamu apa? Istimewa. Contoh, tiba-tiba datang ke rumah ibu ada Pak Kuwu, Pak Kades. Bu, begini, saya itu mendapatkan amanah dari Kang Deddy Mulyadi. Katanya beliau ingin ke Ciparai dan tidak mau diterima di balai desa, Bu. Inginnya di rumah ibu. Urang teh langsungnya pasti adik kaget mah. Tapi permasalahannya bukan di kaget dan tidaknya, tapi sejauh mana kita persiapannya. Akhirnya kata kita, Pak Kades gimana atuh ini? Tenang, saya cover Bu. Kebutuhan untuk Pak Kades kesini, bahkan rumah ibu pun akan kami sulap. Kursi ditunda heula di balai desa, ganti ku kursi nu anyar. Imah make balandongan, bahasa balandongan dia, balandongan teh saungnya, pakai saung siga hajat gitu. Pagar imah di naon, dicet gitu. Malah dari Agustusan rek datang KDM. Akhirnya ibu disiapkan, sok ibu balanja, tah ku abi dikepelan 10 juta. Ibu mah teh amin acan ih, koret dasar. Kan atuh kan berangkat dari cerita. Nih sedikit ya, Ibu cerita. Tahun 2022, itu masih ingat. 2022 pasca Covid, saya tuh lewat ke sini. Terus saya bilang gini, ngobrol ke supir, lelucon sih. Engke mah di dia ngaji teh. Serius. Ngobrol gitu, eta teh heureuy eta teh. Lelucon eta teh. Kitu Bu. Abdi sok sering heureuy gitu. Di TSM, kita sok heureuy. Tiba-tiba pengen ke TSM gitunya anak-anak pengen naik roller coaster. Kakak, nanti mah Abi ngajinya di sini. Atuh bi jauh cenah di ke sini mah. Bukan jauh dan tidaknya, tapi Abi bakal di sini. Eta teh lelucon atuh. Makanya pasti kali ya Allah.
Nya seperti umroh geningan, pernah ceritakan kan ke ibu ya, umroh, heureuh itu beres umroh. Ya Rasulullah, abdi teu acan tiasa karawudoh anu waktosna naon? Waktosna lebih panjang nu engke we nya. Kitu bahasa teh. Bari begitu iraha urang rek ka Mekah deui. Cuma berserang 5 bulan berangkat lagi. Can teu kabujeng nyium Hajar Aswad. Ya Allah, abdi teu kabagian ayeuna nu engke we nya da berangkat deui. Ibu mah moal bisa kitu udah berangkat lagi acan. 2 tahun diajak umroh mugen wae tuh udah si ibu mah. Udah kita lanjutin. Jadi dibuat saja. Naonnya hesena nyebut amin bu? Ya enggak? Henteu hese cenangan ieu mah hatena we nu malaweung. Ya bu ya. Gitu malaweung wae. Nah, udah terusin. Nyampe mana tadi? Hayo ya. Oh iya. Rapat lah. Pak Kepala Desa udah ngasih 10 juta, apakah cukup sampai di sana? Enggak. Dia pun rapat dengan seluruh bawahannya. RT-na jeung RT rapat moal. Jeung RW. Jeung pagolongan. Rapat. Di desa rapat. Rapatnya cukup sekali enggak? Enggak. Sekian kali rapatnya juga. Disiapin segala macamnya, dana silpa, wah dana naon wae. Pokoknya pakai heula kan gitu. Ya. Kenapa sih sampai sebegitunya? Siapa yang datangnya kan gitu. Nah, sudah dipahami? Saya mau nanya sama ibu. Ibu, berapa hari lagi ke Ramadan? Hah? Aya nu 4, aya nu 5. Nyakeun bae lah rek 4, rek 5, ulah pas saya. Saya mau nanya, apa yang sudah disiapin? Ya. Apa yang sudah disiapin? Ngahulang. Kudu nyiapkeun naon di cenah. Ramadan mah gitu we, puasa tinggal balem cenah, Quran tinggal dibaca. Kan itu. Berarti jika kita belum menyiapkan apa-apa, kita masih menganggap Ramadan pada 3 kategori ini yang mana? Biasa. Hayo, udah berapa tahun kita ini teh? 30, 40, 50, 60. Masih menganggap Ramadan biasa-biasa aja? Gini nih, orang yang menyambut Ramadan dengan biasa itu sudah kegambar ku ama. Adalah mereka yang berkutat di angka. Taraweh di angka jam. Mana nu tereh? Naon deui? Sahur di angka deui wae. Angka loba jeung sautikna terus saya berkutat di angka. Akhirnya dia pun dikubur oleh angka. Mana nu dikubur oleh angka? Dikubur oleh angka adalah baru juga 3 kali tarawehanana, kaopatna geus ngayayai. Asalna mah 6:30 geus aniprek. Aya bahasa aniprek? Geus aniprek di masjid, geus make sajadah, geus dikir. Hari kedua datang nana teh pas ngong adan. Katilu datang teh rokaat kadua salat Isya. Kaopat lah di imah welah tarawehna bari ngoprek mukena nih. Di imah welah cenah. Di imah akhirna. Nah ini yang jadi permasalahan. Jadi itu akan berdampak pada Ramadan kita. Orang yang mau menyambut Pak Gubernur, mereka berlelah-lelah. Lihat, saat gubernurnya datang, dia senang tidak? Senang. Kenapa? Karena dia sudah berlelah menyiapkan. Maka ibu jika ingin bahagia dengan Ramadan, sok sing capek nyiapkeunana. Ima datang,
Pak, akhir Ramadan teh sabar hari deui, 4 hari deui. Lah. Kunaon atuh mah? Muni langsung lah. Hari Ramadan teh tuh geuning mah geuningan. Naon atuh cenah ngobrol teh cenah sing bener. Harga nararai. Pamere ti bapak henteu naik. Cek si bapak teh tuh cenah balik deui ka bapak ayeuna. Coba Bu bahagia. Bahagia itu di lisan di sini. Berarti Ramadan itu bagian tasawufnya ada. Kata ibu saya hidup ini bahagia banget. Itu belum tentu karena baru di mana? Baru di lisan. Bahagia itu di hati. Maka redaksinya dari hadis baginda man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang berbahagia biduhuli Ramadan dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Pertanyaannya, orang beriman yang mana yang mau ke neraka? Cung yang mau ke neraka? Berarti fokus keneh ibu. Ibu, cung yang mau ke surga, awas anu teu ngacung sia tah jadi doa sia tah. Sekali deui cung nu hoyong ka surga. Tos turunkeun deui tah kitu. Tadi dihisab jadi ngobrol. Ya Allah, abdi pernah ngacung. Mana buktina anjeun hayang ka surga? Abdi di Al-Karomah dina menyambut Ramadan pernah ngacung. Gitu. Si ibu mah meni berat dan nu berat mah lain leungeunna eta teh nafsu. Nah nu beratna mah lah siga budak wae kudu ngacung atuh cenah. Tuh. Nafsu nu berat mah. Nah hadirin rahimakumullah, kita akan bahas satu hal tentang kebahagiaan yang tadi. Artinya Ramadan hadir dengan alasan. Maka kita pun harus memiliki alasan untuk penyambutan. Gimana kita ingin menemukan bahagia? Hiji, dudukanlah Ramadan itu pada kedudukan yang semestinya. Di mana tuh mendudukan semestinya Ramadan itu di kategori istimewa. Di kategori istimewa. Sok balik ti dieu bunya rapat jeung bapakna. Pak aya waktos manawi engke bada Isya mama aya picarioseun. Wah geumpeur si bapak langsung. Euy naon ieu masalahna cek si bapak teh? HP aman HP. Naon deui nya cenah ieu? Baju aman. Sekarang ternyata begitu rapat Pak, kita berumah tangga udah puluhan tahun dan di setiap Ramadan kita nggak pernah ada persiapan. Gimana kita berkolaborasi Pak untuk Ramadan kali ini? Akhirnya dibuatlah MOU, dibuatlah kesepakatan. Hasil kesepakatan Bapak dan Ibu adalah satu, Bapak selama 30 hari haram sholat di rumah. Itu misal. Dibuat ya komitmennya. 2, Ibu. Selama 30 hari dalam kurung masa suci akan sholat menggunakan mukena putih. Misalkan. Cek si buta. Alah sia makanin kemarin beri nuping. Ya sia kalau ngomong kieu cenah nu aing mah. Coba lamun meulina engke beres makajian. Kenapa harus yang putih? Artinya satu, itu warna yang disenangi oleh baginda Nabi dan para istrinya. Bukankah kita ingin disenangi oleh Allah melalui kesenangannya baginda? Bukankah membangun kesenangan baginda dan keluarga itu kita membuat satu hal yang sama? Ibu sok nonton live TikTok AA? Gamisna nu mana? Gamis bodas. Sia cenah gamisna meuni teu ganti-gantinya. Tapi abi yakin
ibu emak teu pernah boga pikiran kitu. Mana buktina? Sabab ibu teu pernah pangmeulikeun. Da lamun ibu mikir kieu, sia agamisna cenah teu ganti-ganti, rek pangmeulikeun. Nah, berarti eta mah boga pikiran kitu. Karena ibu mah emutanana sae, kabayang si agamis bodasna nya meureun puluhan, meureun nu eta. Jadi, lah teu kudu pangmeulikeun sia mah. Keun we lebaran ge hidang sorangan sia mah pasti mah meuli ieu gitu misalkeun. Nah, betul. Kenapa? Apa yang menjadi alasan sering pakai yang ini? Membangun cinta. Karena warna ini warna yang dicintai. Lebih aman sebetulnya Bu, lebih aman. Ibu kalau sekarang pakai mukena mahal, warna berbeda, capek sih ya tarawehna. Capek. Naon cing capekna? Pasti dia memuji aku. Serius Bu bakal capek tah. Ada yang di samping, kok dia mah gak ngeliatin sih aku punya mukena kayak gini? Padahal mukena dia mah segitu lusuhnya. Kenapa dia minimal ngelirik kek? Itu teh nafsu mah gitu. Nafsu mah gitu. Karaosna kual lamun pakai sarung. Beda Bu, pakai sarung anu biasa dengan sarung nu jutaan. Ya Allah hiji waktu reunian. Pakai sarung nu jutaan Bu. Capek reunian teh ngali kan sarungna murah ka dieu nu kitu mah 500 kitu Bu capek akhirna asup deui ka mobil porosotkeun ganti cenah kunaon ganti nu ieu engke hikmahna mah ganti ku nu biasa da bebas ngeunaheun tumpang teh teu ngukur batur. Ibu gitu gak sih? Enggak, alhamdulillah ya Allah. Abis sing kabarokahan ku ibu nu sarolehah. Aminah mah lain kabarokahanna, aminah mah ibu sarolehahna. Sudah, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Pertanyaannya, manusia mana yang mau masuk neraka? Kan enggak ada. Itu cukup menjadi alasan. Kenapa sih kita harus menyambut dengan gegap gempita? Karena saya pendosa ya Rob. Dan saya meyakini Ramadan adalah momentum engkau akan menghapus dosa saya. Saya meyakini pendosa itu yang paling layak adalah masuk neraka. Kau hadirkan Ramadan dan aku meyakini dengan Ramadan engkau akan mengharamkan diriku tersentuh api neraka. Jadi alasan. Orang itu bertahan dengan alasan. Ibu kenapa sih bertahan rumah tangga? Aku mah kalau jadi ibu. Ibu bertahan. Bertahan ibu punya alasan tidak? Hah? Punya. Mesti punya alasan. Dan alasan yang akan menenteramkan, alasannya cuma satu. Allah. Karena Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tidak ada kantuk. Dan Allah itu tidak sejengkal pun lalai dari perhatian kepada makhluknya. Ibu senang diperhatiin? Senang. Harusnya kita harus senang, tidak Ramadannya harus senang. Kenapa? Karena Allah merhatiin kita 24 jam. Si bapak merhatikan teh lamun mamah aya salah we. Ayo mamah hayangna kumaha? Hayang teh mamah teh diperhatikan 24 jam. Padahal Allah sudah siap loh merhatiin kita 24 jam. Tapi kita risih, ya Allah kenapa sih sejengkal aja atau semenit aja ya Allah dilepas dari perhatianmu. Kita malah risih diperhatiin. Padahal yang merhatiin itu adalah yang cinta, yang sayang, yang ngurus kita, yang memenuhi kebutuhan. Seharusnya kita senang kalau Allah itu memperhatikan tanpa jeda. Ke atas Bu? Siap. Satu itu, buat alasan ya. Alasan, why? Kenapa kita harus bahagia menyambut bulan Ramadan? Buat alasan itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Kita masuk ke ayat yang tadi Qori'ah membacakan. Satu ayat yang sangat familiar. Al-Baqarah berapa? 183. Nah, ayat ini yang pertama. Bahasa Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu.
Redaksinya amanu. Nih, dengerin. Allah itu memanggil hambanya, memanggil manusia di dalam Al-Quran itu tidak hanya amanu. Satu, ada yang umum, ya ayuhan nasu, berarti semua nih. Ya. Kedua, mengkerucut. Yang kedua, ya ayuhalladzina amanu. Ketiga, ada panggilan Allah itu dengan hubungan kedekatan. Contoh, ada bahasa Allah, ya Muhammad. At-Tanabi, ya ayuhan nabiyyu. Nah, ini tentu Allah memiliki maksud. Kalau ke baginda Nabi ada makom kedekatan. Lamun disebutkan kan misalkan ibu namina Yuli. Hey Yuli, kira-kira Yulina dekut atau di Pangandaran? Dekat. Maunya di Pangandaran, hey Yuli. Eta mah moal hey atuh. Ya enggak? Nah, ini yang dekat. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu, hey nu ariman. Eta mah dua. Ada yang dekat, ada yang jauh. Semua dipanggil, yang beriman dipanggil. Kenapa yang iman dipanggil? Kalau yang beriman sudah dipanggil sama Allah, berarti Allah akan memberikan kebahagiaan. Diulangi, Ibu, jika Allah sudah memanggil orang yang beriman, berarti Allah akan memberikan kebahagiaan. Maka saat dipanggil Allah harusnya kita bahagia. Masih ingat rumus orang beriman? Pernah menyampaikan iman sama dengan bahagia. Kenapa? Karena iman itu percaya. Ya gak? Ibu percaya ke suami, terus suami ibu bekerja, pulangnya 3 bulan sekali. Kalau ibu punya iman ke suami, bahagia tidak? Bahagia, masak bebas, segala bebas. Tapi jika pikiran kita terpenjara, hilangnya iman sama suami, hilangnya percaya ke suami, capek henteu? Keur masak, aing mah meureun capek masak, manehna mah meureun keur selingkuh, terus itu. Iya enggak? Capek. Kalau orang hilang iman akan capek. Ibu hidup di dunia, ya Allah, abdi meni kieu hirup teh balangsa. Pasihan abdi rizki. Capek teh? Capek. Kenapa? Karena dia gak percaya kalau Allah akan ngasih rizki ke dia. Mun ibu hari uang keneh wae ku dunya, pasti capek. Cuma nu jadi melangna lain masalah capekna. Iman ibu nu lagragna. Melang wae. Iya gak? Terus aja mengkhawatirkan sama Allah yang memiliki segalanya. Ibu lamun khawatir kacaroge wajar. Sabab gajihna dialas, sabab kemampuannya terbatas. Melang wajar. Ya. Tapi kita sering mengkhawatirkan Allah. Ini yang jadi masalah kita. Coba geranya, kita itu sebetulnya gak ada ruang untuk khawatir ke Allah. Kenapa? Satu, perhatiannya 24 jam. Ya. Pengurusannya pun 24 jam. Perhatian pengurusannya. Dan kemudian Allah menjaminkan rezekinya buat kita. Di mana letak khawatir kita ke Allah? Kalau khawatirnya ke diri, ini harus. Khawatir ke diri mah. Karena pernah sampaikan, prasangka buruk yang membuat Allah ridho itu adalah aya bu prasangka buruk tapi Allah ridho. Yang mana bu? Poho deui rek dibuka hancana jauh teuing eta teh. Dulu pernah nyampein ini tentang ego dan ridho. Jadi apal keneh nya. Ego dan ridho. Di poin itu ada prasangka buruk yang Allah ridho.
Aturan kan prasangka buruk itu Allah tidak apa? Tidak ridho. Ternyata ada yang Allah ridho. Yang mana? Yang berprasangka buruk kepada dirinya sendiri. Cek ibu teh. Engke mah sahur teh rek hudang jam 2. Hudang jam 2. Tapi ketang mending keneh gadang datereh karena jam 2. Cek urang teh. Lamun kitu biasa naogenan apal-apal kasarean tuluy kabab. Eta goreng sangka kasaha? Hadiri orang. Siga ibu nonton sinetron, cek iblis teh salat isana engke mun beres sinetron. Cek hate teh ulah kitu. Akhirnya cek urang teh, nya ketang nu enggeus ge kasarean apal-apal subuh. Eta goreng sangka kasaha? Hadiri kitu. Pas begitu ibu cerik, enggeus cerikna ulah dianterkeun wae nu enggeus ge piring beak cek ibu teh misalnya. Nu enggeus ge piring beak akhirnya nah itu kan buruk sangka, ya enggak? Tapi kepada diri sendiri. Sok boleh Allah ridho kalau kita buruk sangkanya untuk diri kita. Dan memang kita mah gitu aslinya. Cuman ada kasih sayang Allah saja sehingga kita bisa berbuat kebaikan. Nah, satu, orang yang beriman itu akan menenteramkan, dia akan orang beriman dipanggil dia akan bahagia. Contoh misalkan, ibu dipanggil ku si bapak, cek si bapak teh, mamahna, nu kadua mah, sayang, enak mana? Sayang istriku, enak mana? Sayang istriku kan daripada mamahna. Ya, daripada itu. Kenapa? Karena spesifik. Berarti aku kan istrinya. Itu kan? Bahagia. Kata Allah, hei yang beriman. Harusnya kita bahagia. Aku dipanggil olehmu ya Rob. Gitu harusnya. Kata kita teh siap, ya Rob, sami'na wa ata'na. Akhirnya kata Allah, kutiba alaikumusiyam. Siap ya Rob. Saya siap diwajibkan puasa. Tapi cek nafsu kumaha? Ayo make kudu teuing puasa. Dijawab deui ku Allah, kama kutiba alal ladina min qablikum. Artinya apa? Tenang, kamu gak usah nolak, karena kewajiban puasa pun telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Gitu. Ibu memiliki 2 anak kembar, Ina dan Ana. Nah, Ina dan Ana, satu waktu ibu manggil dan nyuruh Ina, beresin tempat tidur. Dibereskan ku si Ina tempat tidur tanya. Begitu beres, nah hari besoknya dipanggil. Siapa yang dipanggil? Ana sama ibunya. Kemarin Ina, sekarang Ana. Ana sini. Iya mah, ada apa? Beresin kamar. Cek Ana, tuh mah. Terus kata mamahnya gimana? Ina pun kemarin membereskan kamar. Nah, akhirnya secara psikologis, Ana mau nggak? Mau. Kenapa? Karena Ina pun sebelumnya disuruh beres. Nafsu kita nolak nggak sih puasa? Nolak. Allah mewajibkan. Akhirnya kata Allah, sebelum kamu pun aku sudah mewajibkan. Akhirnya baik ya Rob, aku saum deh. Begitu. Orang itu akan bergejolak ketika ada perbedaan karena manusia itu selalu mencari titik yang sama. Manusia itu selalu mencari titik yang sama.
Anak kita berangkat ke sekolah, jam 7 baru keluar dari rumah. Dia berlari-lari. Kenapa dia berlari-lari? Karena kesiangan. Pikirannya apa yang terjadi? Di pikirannya, wah saya bakal dihukum. Saya bakal disuruh jalan jongkok, ataupun saya nggak akan diberikan gerbang sehingga tidak bisa sekolah. Wah dia lari sekencang-kencangnya. Karena jam 7 baru berangkat. Sementara jam 7 itu adalah jam masuknya. Begitu belok, di gerbang sekolah ada 30 temannya yang kesiangan. Dia langsung berhenti, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu belum masuk atau yang lain? Karena ada temannya. Kan manusia begitu, akan selalu mencari yang satu frekuensi. Maka kenapa maksiat tidak pernah berhenti sekalipun diberantas? Kunaon? Loba baladna. Loba baladna. Maka iblis itu suka mengajak kita untuk masuk komunitas. Komunitas anu. Akhirnya pengajian pun membuat komunitas untuk menyaingi kemaksiatan diri kita. Komunitas majelis taklim seperti yang majelis taklim Al Karomah. Oh iya Bu, nanti bikin grup sama adminnya. Ibu masuk ke grup itu untuk report Ramadan, ya. Siap tidak? Lah, mas siapna sautik. Ya 1275. Nu siapna ngan sautik. Bu, jika dipantau Ramadannya di grup mau tidak? Siap tidak? Sakit. Itu sabaraha urang itu nya? Nu ayeuna we heula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cicing bisi poho. 3, 4, 3, 5, 3, 6, 7, 8, 8, 40, 47, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Liar. Genap hiji, genap 2, genap 3, genap 4, genap 5, genap 6, genap 7, genap 8, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, genap, 7, 7, 8, 7, 8, 80. 3, 8, 4, 8, 5, 8, genap. Teman-teman sama salapan, salapan 2, salapan 3, salapan 4, salapan 5, salapan 6, salapan 100, 100 genap, 111. Wah, siga pager we mah. Kumaha tadi? Ya, bikin grup nanti ya. Oh, ayeuna we, tulis ayo. Buka handphonenya. Buka handphonenya, tulis nomornya. Nanti semuanya nge-chat ke nomor admin. Saya Ibu Anu, Majelis Taklim Al Karomah. Karena majelis taklim yang lain pun kita buat grup di majelis taklim yang lain. Akan dipantau baca Qur'annya, akan dipantau sahur jeung sodakohna pokoknya nama. Da kudu kitu urang mah teu kitu mah hese teu serius. Ayo Bu, sok 083 82 7-nya 5 kali 77 77 7 itu pakai 5 7-nya 5 kali 083 82 7-nya 5 kali terus 89 jadi 77 77 7 89. Ayo nomor lagi dulu lompatan atuh manya ibu teu lompat tuh 083 82 777 7789. 7-nya 5 kali 083 82 7-nya 5 kali terus 89. Udah ya si ibu hoyo diulangi ibu 083 82 7-nya 5 kali 89. Udah? Siap. Sok nanti
engke beres pengawasannya ngechat karena eta nanti dimasukin ke grup sama admin. Kita akan dibuat programnya 30 hari. Kan serius moal ayeuna Ramadan, serius moal. Ya. Sebagai tanda serius nanti kita masuk di grup. So, serius ke. Segala rupanya dikontrol. Kenapa diatur? Karena nafsu mah enggak mau diatur. Nah, hadirin rahimakumullah. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama, Allah memanggil orang yang beriman. Sejatinya orang yang beriman akan bahagia. Kedua, setelah dipanggil, Allah menyampaikan tentang kewajiban yang harus kita lakukan. Begini Bu, kalau Allah mewajibkan berarti itu adalah bagian dari keselamatan. Allah mewajibkan puasa, itu teh Allah sedang dalam rangka menyelamatkan kita. Pencernaan kita butuh istirahat tidak? Butuh. Ya enggak? Ibu yang mau dioperasi sok dipiwarang naon? Sok heula. Pencernaan harus istirahat. Harus istirahat. Kita jarang istirahat. Kalau mau ditambah jeung ngemil, katambah jeung gibah mah wah teu istirahat. Maka butuh istirahat. Ramadan adalah jawabannya. Salah satunya untuk memaksa kita melakukan kebaikan. Jadi bahagia saja kita mah harus dipaksa dulu. Nah itu ya menjadi penting bagi kita. Artinya begini, ketika Allah mewajibkan sesuatu, Allah sedang membuat cara agar kita bahagia. Kemudian tingali, saking baiknya Allah dan saking pahamnya Allah ke kita sebagai yang diciptakannya, paham, Allah itu paham bahwa kita itu sering kali nolak. Sehingga kata Allah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya samemeh hidup oge. Gitu bahasa sepuh mah. Samemeh anjeun ge geus kieu akhirna nurut teu? Nurut. Kan gitu. Abdi baheula dipasantrenkeun ti SD ku pun bapa. Pun adi pokona abdi mah alim siga si AA. Abdi mah hayang di dieu sakolana. Akhirna kumaha? Cek pun bapa, budak bapa mah wayahna. Kabeh ge kudu masantren. Anjeun kudu masantren, si AA geus masantren. Engke ge adi anjeun pasti masantren. Akhirnya dia udah mau gak mau. Jadi bertahan itu bukan karena ada pilihan, justru bertahan karena tidak ada pilihan. Melangkah itu bukan karena kebuntuan, bukan karena banyaknya jalan. Justru melangkah itu karena kebuntuan, tapi melangkahnya jadi melangkah yang benar. Jadi hatena ngalengkah ke Allah, da geus buntu atuh. Kaditu kadieu minta tulung kadieu tadi tulungan, kadieu tadi tulungan. Buntu enggak? Buntu. Baru udah buntu mah nyerah. Maka kita itu seharusnya mah bertawakal, menyerah ke Allah, serahkeun ke Allah teh. Nah, hadirin rahimakumullah, di ayat ini 183 kasih sayang Allah satu dipanggil dengan nama yang membahagiakan. Kan ibu kalau dipanggil membahagiakan enak disuruh juga, ya. Istriku tersayang, iya suamiku, tolong bikinin mie rebus. Baiklah, dengan senang hati tidak? Dengan senang hati, karena panggilannya pun menyenangkan. Iya mah geus dipanggil dengan bahasa kesenangan, kitanya malah beban. Tapi Allah memahami itu, makanya Allah menyampaikan kemudian, tenang. Sebelum kamu juga udah aku wajibkan. Akhirnya mun barudak orang. Atuh naon hadiahna kan gitu, ya enggak? Ade sayang, pokoknya Ramadan sekarang ade harus puasa. Hadiahna naon mah kan gitu. Kita juga ke Allah kayak anak kecil kan? Hadiahnya apa ya Rob? Apa kata Allah?
la'allakum tattaqun. Aku akan berikan hadiah takwa bagimu. Hadiah takwa teh hadiah pangmahalna, Bu. Lain cenah pangmahalna nama iman, aya jalma iman can tanu takwa, Bu. Tapi jalma takwa mah geus pasti. Jalma anu iman. Maka puncak dari bahagia manusia adalah diberikan rezeki takwa. Rezeki takwa teh. Apa yang dihasilkan ketika seseorang bertakwa? Buka Qur'ana, At-Tolak ayat 2, tingali. Dina handphone aya aplikasi Quran? Aya. Lihat At-Tolak ayat 2. Surah At-Tolak ayat 2. Di At-Tolak ayat 2, di penghujung ayatnya, begini kata Allah. Wa mayyat takillaha waman jeung saha jalma barang siapa yattaqillaha yang bertakwa kepada Allah. Udah ketemu? Yaj'allahu, Allah akan menjadikan orang tersebut makhroja. Makhroja itu jalan keluar. Makhroja itu solusi. Pertanyaannya, kalau solusi berarti sebelumnya ada apa? Masalah. Mau nanya, ada gak sih manusia yang tidak memiliki masalah? Nggak ada. Semuanya punya masalah. Aku mah alhamdulillah selama hidup dah nggak ada masalah. Bohong. Semuanya pasti memiliki masalah. Makanya Allah buatkan makhroja. Kalau Allah sudah menyampaikan makhroja, berarti ciptaannya memiliki masalah. Kalau hidup kita rentetan dari masalah ke masalah berikutnya, terus kemudian ada jalan keluar, kira-kira bahagia tidak? Ibu, bahagia tidak? Kita ngaji teh geus lila tawanya, si ibu sudah tidak respon. Serius, amal lamun misalkan lamun geus respon geus naon atuh ngaji respon mah. Oh, lagi baca tuh ulah sok baperan kitu ih geuleuh ih. Nah, makhroja, jalan keluar. Manusia mana? Tadi kan manusia mana yang tidak memiliki masalah? Nggak ada. Kedua, manusia yang memiliki masalah yang mana yang tidak ingin diberikan jalan keluar? Nggak ada, ya nggak? Setiap orang punya masalah, cita-citanya adalah solusi, ya kan? Nah, akhirnya Allah paham itu. Allah kasih itu bagi mereka yang mendapatkan rizki takwa. Dan takwa bisa diraih dengan bulan yang mulia. Makanya kita harus bahagia karena dengan bulan ini mampu menjadikan seseorang mendapatkan rizki takwa. Dengan rizki takwa, setiap masalahnya disiapkan solusinya. Yang satu itu. Kedua, At-Tolak ayat 3. Sok. Betul. Kedua, eta teh bahasa Allah tentang orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pakai wau. Eta teh wauna wau atap. Wau atap itu artinya dan. Kalau sudah dan, maknanya berarti sepaket. Ibu datang ke sini sama siapa? Saya, suami, dan anak. Kira-kira bareng tidak? Bareng, iya enggak? Begitupun satu, Allah memberikan jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu, dan itu berbarengan karena wawunya wawu atap. Berbarengan. Allah akan memberikan rezeki yang tidak terprediksi. Ibu seneng gak sih kalau dapat kejutan? Seneng ya. Tapi nya kejutan kumaha oke ya Bu? Allah itu seringkali ngasih kejutan gitu.
Kejutan, banyak kejutan Allah. Lagi sehat tiba-tiba sakit. Ujuk-ujuk ke lempang, alah sialah, alah cenah ieu kunaon ieu kunaon aduh. Iya cenah ieu kunaon. Kejutan bukan? Kejutan. Ieu cenah kunaon ieu? Cenah ieu ka dieu ya. Ya. Kejutan. Iya kan? Ada juga kejutan, nu nyeri suku tiba-tiba hilang. Ada? Ada. Banyak kejutan. Sebetulnya kita itu seringkali berbalas kejutan ke Allah. Kita suka gak sih bikin kejutan ke Allah? Ada suka. Semenit sebelumnya senyum ke suami. 5 menit kemudian piring terbang. Allah terkejut. Gimana sih? Ayo. Ada juga bikin kejutan, ya Allah, aku mengemis kasih-Mu. Aku benar-benar menyesal atas ucapan dari lisanku. Beres ngadoa ngabaso, yuk apa tetangga abi. Kejutan gak sih? Kejutan, baru juga tobat maksiat lagi. Maka ketika ibu diberikan kejutan sama Allah, jangan nanya, kamu juga suka ngasih kejutan? Ya gak? Niatnya udah bener. Bismillah ya Allah pokoknya anak mah abdi rek berangkat taraweh ayeuna mah. Pas begitu dijanji ke baturan teh. Baturan ye abdi rek ka mall meuli gamis, engke dibere gamisna nu akur. Akhirnya kejutan bukan? Kejutan. Cik Allah teh eta kumaha jelema teh? Kalah kabelok. Nah, Allah pun memberikan kejutan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan kuberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu At-Tolak ayat 3. Ayat 4-nya lihat. Di ujung. Bacain. Nah. Yaj'allahu min amrihi yusra. Tuh, ya di dunia wungkul ya dibikin itu di dunia. Yaj'allahu min amrihi yusra wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, kepada Allah, yaj'allahu, aku jadikan untuknya min amrihi, dari setiap urusannya, yusra, kemudahan. Enak atuh Bu, ya ibu keur gegeroh teh pikiranana cetrikaeun numpuk. Pikiranana teh seragam budak nu keur budak ke poe Senen can diseuseuh. Pikiranana teh aya tagihan poe ayeuna datang jam 1 eta jam 8 isuk-isuk tah. Keur gegeroh. Tiba-tiba tuh datang si bapak teh, mah sametan atos ku bapak dibayar. Mah setrikaan teu kedah seremutan, ku bapak disetrika. Ibu bahagia gak sih? Membayangkannya saja sudah bahagia, apalagi jadi realita. Ya Bu, membayangkannya bahagia gak? Bahagia. Kata Allah, yang takwa urusannya yusro, ku Allah dimudahkan. Tiba-tiba atau ya mah beres. Nikmat luar biasa. Itu Bu. Ya. Enak gitu. Eta tolak ayat 4, ayat 5. Lihat. Apa ayat 5-nya? Eta mah di akhirat, wa yutim lahu ajron. Engke di akhirat, tadi mah kan di dunia. Di dunia tuh dibikeun ku Allah di dunia. Jadi itu takwa mah fid dunya wal akhirah. Di dunianya Allah beri, di akhirat pun
diberi. Aduh ya Allah, dunia akhirat begitu baiknya Allah ke kita. Di akhirat kata Allah akan diberikan pahala yang banyak, dosanya diampuni. Luar biasa. Pirahku teu atoh ku datangna Ramadan ibu. Ya, sok sing araratohnya. Kumaha carana? Buat alasan bahagiamu. Ima mundek nurutan. Di tahun 2023, tahun ayeuna acan nulis. Biasana kirek Ramadan teh bikin tulisan satu. Judulna teh alasan bahagia menyambut Ramadan. Ditulis Bu. Sok we, urang nyin alasan, da versi kita seringkali berbeda. Yang kedua, setelah membuat alasan bahagia, yang kedua adalah apa yang akan kita isi di balik kebahagiaan bulan suci. Contoh satu, Imanuad tahun 2024, sedekah setiap hari tanpa henti. Eta sok Bu, sedekah mah teu kudu gede, 10 juta ge Bu. Teu siap 10 juta na, amina meuni tina hate. Amin. 10.000 boleh? Boleh Bu. Bahkan pernah di Ramadan tahun 2013 di titik terendah kehidupan rumah tangga dulu. Sudah membuat komitmen non. Aqua gelas, sagelas-gelasna. Karena anu masihan di jalan ya. Hari itu teh belum ngeluarin ya. Ker di titik terendah rumah tangga. Pun bojo nembe hamil anak pertama. Di jalan anu ngabaikeun takjil. Korma 3 nya jeung aya dalam kemasan hiji. Kemasan hiji akhirna naon? Lumpat belok ka masjid. Simpen cai kaluarkeun kormana 2. Ngong adan abdi nyandak cai nu disiapkeun di mana? Di eta masjid tina teko. Korma nu 2 disimpen di dinya. Da beres salat teh geus eueuh korma jeung eta teh. Berarti naon? Berarti ibu nggak boleh khawatir. Korma 1 biji pun Bu, kadang nu lapar mah kayaknya. Duh itu cenah tajil teh geus eueuh naonnya. Tinggal korma cenah hiji deui. Tuh. Di dahar kuno puasa. Sesederhana itu. Tapi ulah nyokot nu eta ari ibu punya mah. Ada cenah cek Arijal ge cenah korma hiji ge kaci. Ibu ka duitna 100 juta mah tong ting nu eta. Ya punya? Siap? Kok buat komitmen. Sedekah setiap hari tanpa henti. Tuliskeun sabaraha. Lamun aya sesa. Aing mah. Geus pugu dunia mah taranyesa. Iya enggak? Taranyesa urang mah. Engkenya cenah pami aya sesa. Eta teh geus garansi. Enggak akan ada. Sok dibuat seperti itu ya Bu ya. Sebagai bentuk kita menyambut bulan Ramadan. Sok dibuat tulisan, tos eta tulisan anak, cabut, simpen dina pintu kulkas, simpen di panto kamar, dina kaca. Jadi kaca teh ngaca tulisan ya Bu ya. Simpen dina kaca, tapi kaca nu ageng tulisanna sigapun bojo mah dihandap. Tapi di ujung kiri atas. Jadi bari ngaca teh masa eta. Apa penting dengan dibaca? Penting Bu. Karena itu akan bergerak ke memori kita. Ke alam bawah sadar kita. Siap Bu? Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan penuh dengan kebermanfaatan. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan kebahagiaan bukan hanya di Ramadan, tapi kebahagiaan menyambutnya. Sehingga dari kebahagiaan ini melahirkan ketenangan dan ketentraman bagi kita semuanya. Itu saja yang bisa disampaikan, nggak ada sisi tanya jawab ya. Kita langsung saja. Aijal mana Aijal? Aijal? Oh itu tuh pasaran kieu ya nama saya. Gantilah besok mah jadi Charles lah.
Mana Rijal mana? Arbi Arijal. Saya di jalan. Nggak ada Rijal? Nggak ada ya. Baik, jamaah sekarang kita sundukan dulu sebelum kita lanjut dengan muhasabah. Diiringi dengan sholawat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru علينا فاهتفت منه البدور أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور مثله سنك ما رأينا قد يا وجه سروري Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik jamaah sekalian, di penghujung kajian dan kita pun ini di penghujung pertemuan di bulan sebelum Ramadan. Mari sama-sama kita tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, yang nyaman duduknya. Yang nyaman duduk semuanya, kita akan sama-sama khudu. Kita akan sama-sama menghusukan hatinya, kita akan sama-sama menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, apapun yang ada dalam pikiran kita, sebisa mungkin kita fokuskan pada satu saja. Fokus ke diri yang akan menyambungkan fokus kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melapalkan dulu tawasul sebagai penyambung hati kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma inna nas'aluka bismikallahil a'zam jalla jalaluh
wa bihaqi murabbi ruhina wa mursyidina Syekh Al-Akbar Muhammad Fatur Rahmat radhiyallahu anhu. Tabat barakatuh wa tala umru antunawira qulubana binuri ma'rifatik wa tuharriqa qulubana binari iskika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya kita khususkan bagi orang-orang yang kita cinta, mereka yang lebih dahulu berpulang kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi di antara kita ada yang suaminya telah tiada. Boleh jadi di antara kita ada pula yang anaknya sudah lebih dahulu berpulang. Mari kita hadirkan, kita bayangkan wajah mereka, lalu kita kirimi Fatihah untuknya. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi alasan Allah Ta'ala menghadirkan kebahagiaan di barzahnya, mengampuni seluruh dosanya, menerima seluruh amalnya, dan digolongkan husnul khotimah semuanya. Silahkan sebut namanya ibu sekalian. Khususon ilah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa subhanallah wa gfir lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa lana. Baik jemaah sekalian, kita akan melafalkan istighfar sebanyak 100 kali dengan metode khopi. Didengar oleh telinga kita sendiri suaranya. Kemudian tangan kanannya disimpan di bahu sebelah kiri. Dengan kepala tertunduk, mata terpejam, lisan basah oleh bacaan istighfar kita masing-masing. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Kemudian kita istighfar dikhopikan sebanyak 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Karena tidak ada yang membuat rohani bahagia kecuali berjumpa dengan sang pemiliknya. Itulah yang terjadi. Rohani seringkali ingin berjumpa dalam taat, tapi nafsu malah mengajak bermaksiat, berulang, berjalan di setiap hari. Jamaah sekalian,
tundukkan kepalanya. Alam mahsyar itu nyata. Alam mahsyar itu sebuah kebenaran. Di mahsyar nanti akan ada manusia-manusia yang menunduk sejajar dengan telapak kakinya. Saking malu di hadapan Allah. Langkah demi langkahnya memastikan bahwa ia akan mempertanggungjawabkan dari perbuatan. Saat matahari di atas kepala manusia, saat itulah ada begitu banyak manusia yang keringatnya berhamburan, air matanya bercucuran. Pada saat itu ada manusia-manusia yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Jamaah sekalian, mumpung Allah masih memberikan usia, artinya Allah masih memberikan bahagia, mari sama-sama kita menunduk sebagai simbol rasa malu pada Dia yang merawat kita, Dia yang memperhatikan kita, Dia Allah yang tidak pernah lengah, Dia Allah yang perhatiannya tanpa jeda. Malu ya Rob. Ibadah sekedarnya, tapi bermaksiat sepenuhnya. Malu ya Rob. Engkau menyaksikan semuanya. Engkau menyaksikan maksiatnya langkah kami. Engkau menyaksikan maksiatnya jari jemari kami. Engkau menatap mata kami yang menatap. Engkau menyaksikan gerak-gerik dari seluruh panca indera kami. Malu ya Rabb. Engkau maha tahu. Di balik jilbab penuh keindahan, Engkau sangat tahu ada kepala yang penuh dengan beban. Ada kepala yang penuh dengan buruk sangka. Di balik gamis penuh kesejukan, Allah tahu mana yang hatinya kepanasan, mana hatinya yang tidak terima atas skenariomu, mana hati yang penuh kekhawatiran atas jaminanmu. Ya Rob, ampunkan kami ya Rob. Jamaah sekalian, tetaplah memejamkan mata. Mata ini pun seringkali menggambarkan keindahan dunia di dalam relung jiwa. Sehingga muncul obsesi, muncul keinginan. Lahirnya kelelahan. Yakinkan pada hati, mata ini akan menemukan usianya sendiri. Penglihatan ini pada akhirnya akan Allah ambil semuanya. Kenikmatan memandang, kenikmatan mata melihat anak-anak kita, semuanya akan usai. Kita benar-benar akan pulang, ibu jamaah sekalian.
anak yang kita cinta, suami yang kita bangga, akan tiba satu masa kita berpisah dengannya. Kita yang biasa menyiapkan waktu, menyiapkan telinga dan pendengaran untuk mendengarkan keluh kesah anak-anak kita, akan tiba satu masa pendengaran itu hilang. Kita yang biasa menyiapkan bahu untuk sandaran dari lelahnya anak-anak kita, bahu ini pun pada akhirnya akan dikuburkan. Semua akan selesai, semua akan pulang, Bahkan ada di antara kita yang telah berpulang sebelum Ramadan tiba. Ada di antara kita yang tidak bisa menikmati jamuan Ramadan. Jamaah sekalian, sadarkan hati kita, dunia ini hanya sepenggal kisah saja. Dunia ini hanya sekedar mampir. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Suami akan kita tinggalkan. Begitupun dengan rasa sakit di dalamnya pun akan kita tinggalkan. Semuanya akan selesai. Yang dendam akan sirna. Yang bersedih akan hilang. Yang menyisa adalah pertanggungjawaban. Semuanya ada hitungannya. Semua ada pertanggungjawaban. Yakinkan ke dalam diri. Kematian itu kepastian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah menghampiri, kemanapun kita berlari, dimanapun kita bersembunyi, ajal itu akan tetap datang menghampiri. Dia akan datang atas perintah dari Tuhannya. Jamaah sekalian, akan tiba waktunya sanak saudara datang ke rumah kita. Akan tiba waktunya mereka berkumpul di tengah rumah kita. Akan tiba waktunya bendera kuning menancap di depan rumah kita. Ruhani kita akan menyaksikan teman-teman kita, sanak saudara, orang-orang yang kita cinta berkumpul di tengah rumah. Mengelilingi satu jasad yang dibungkus kaku oleh kain kafan. Ruhani yang telah dimandikan, jasadnya menyaksikan. Jasad yang disolatkan, ruhaninya pun menyaksikan. Begitupun saat jasadnya ditandu ke pemakaman, ruhani kita menyaksikan. Semuanya, seluruhnya, bahkan ratapan tangisan dari anak-anak kita, penyesalan akan pengabdian mereka pun ruhani kita akan menyaksikan. Mereka akan kita tinggalkan. Semuanya, seluruhnya, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Semuanya akan berpulang. Maka jemaah sekalian, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir. Ramadan yang setiap tahunnya kita lewati biasa-biasa aja.
Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan perpisahan kita. Di Ramadan kemudian yang ada hanya penyesalan. Maka hadirin rahimakumullah, Allah begitu mencintai kita. Saking sayangnya Allah mengingatkan kita. Diingatkan akan dunia yang tak semestinya menjadi cita-cita kita. Allah mengingatkan melalui rambut yang mulai memutih. Allah mengingatkan kita melalui kaki yang sulit dilangkahkan. Melalui mata yang hari ini mulai bermasalah dalam penglihatan. Allah mengingatkan kita melalui penyakit yang berkepanjangan. Allah mengingatkan kita melalui kulit yang kian hari kian berubah tak mudah lagi. Hadirin rahimakumullah, mari basuh seluruh luka dengan menyambut bulan yang mulia agar Allah ampuni seluruh dosa kita. Mari angkat kedua tangannya, kita bermunajat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabb, ampuni seluruh dosa kami ya Rabb. Sampaikan usia kami kepada Ramadan-Mu ya Rabb. Ampuni kami yang tidak mampu di tahun-tahun yang lalu menyambut tamu-Mu ya Rabb. Menyambut Ramadan-Mu ya Rabbana ya. Hari ini kami datang memohon ampun-Mu. Kami yang datang padamu dengan penyesalan adalah kami yang beberapa waktu yang lalu pun bertaubat kemudian bermaksiat lagi. Siang hari ini kami datang lagi ya Rabb. Sejujurnya malu ya Rabbana. Tapi harus kepada siapa lagi kami meminta kecuali padamu. Kami akui ya Rabb, kami yang sujudnya terburu-buru, tapi permintaan kami beribu-ribu ya Rabbana. Allahumma salimna Ramadan wasallim lana fi Ramadan. Rabb, izinkan kami, mampukan kami menjamu Ramadan-Mu, meningkatkan kualitas ibadah kepadamu, mengubur dan memenjarakan hawa nafsu kami ya Rabbana ya Karim. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb, kami mengemis kasih padamu. Kami mohon ampuni seluruh kedoliman kami ya Rabb. Rabbana hablana minas solihin. Titipkan kepada kami anak keturunan yang soleh. Anak keturunan yang soleha. Anak keturunan yang menjadi alasan Kau menyelamatkan kami menuju cinta dan surga-Mu ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Kami mohon berkahi rumah tangga kami ya. Titipkan ketenangan, ketentraman di jiwa kami. Lembutkan hati kami. Siapapun yang sedang berselisih di dalam rumah tangganya, kami mohon islahkan semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim.
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu jamaah pengawasan sadayana sakitu nu kapihatur hapunten anu kasuhun tina samuanya kakirangan kalepatan kaluputan anak wilujeng mapag sasih Ramadan hapunten aa tina samuanya kalepatan tangtos salami tepang salami duduluran sareng ibu sadayana tangtos da ama sok nyarios wae tangtos seueur lepatna bilih aya nu raheut manahna hapunten sakali deui lahir batin. Mudah-mudahan orang ditepangkeun deui dina kamulyaan. Oge ibu sadaya pamit teh amah aya kalepatan kaluputan lahir batin dihapunten. Mudah-mudahan urang ketepang deui teh laksana bayi anu dibersihan deui ku Allah taala tina dosa-dosa urang sadayana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.